Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kita ikan dulu. Kita slide share dulu. Ngumpul satu kelas lagi di PS3 yang kelas yang berikutnya kelas 9. Oke, ini ya. Oke, kita ke awal dulu. Oke, ini ya. Jadi tata tertib matematika peminatan ya, tahun pelajaran 21-22. Nih, udah pernah ada yang ke sekolah? Udah pernah ke sekolah ya, dengan kelas 11 ini. Nih, biodata Ibu ya. Nih, biasa nanti boleh dipanggil Ibu Dewi. Ini kalau misalnya ada perlu boleh bisa ke rumah, tapi harus kontak dulu ya. Dan ini nomor HP Ibu. Ya, nanti ini akan Ibu share di channel YouTube Ibu ya. Jadi nanti kamu kalau misalnya lupa ya, bisa nanti dibuka lagi gitu ya tentang pembahasan kita selama 1 semester ini. Nah, ini peraturan kelas yang pertama gitu ya. Kita masuk ke peraturan dalam pembelajaran Ibu. Yang pertama itu adalah absen setiap pertemuan. Nah, ini bukan di sekolah tadi ya. Nanti akan Ibu absensinya di Google Form ya. Di Google Form. Google Form. Kenapa tidak di sekolahan ID? Kebetulan Ibu sedang sekalian buat penelitian kelas ya. Google Form. Jadi Ibu sekalian penelitian. Jadi supaya setiap pertemuan itu ada outputnya dari kalian gitu ya. Jadi makanya Ibu tidak menggunakan sekolahan ID tapi di Google Form. Nah, kemudian juga kalau saat daring seperti ini ya. Jadi ini kalau Google Form itu adalah ketika tidak ada daring tatap muka ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada daring tatap muka, maka akan Ibu share absennya adalah di di Google Form ya. Tapi saat daring seperti ini, maka absennya adalah di Zoom. Ya, di Zoom. Tapi kalau misalnya kamu terhalang ada kendala sinyal atau misalnya lupa ngisi pulsa gitu ya, sehingga tidak bisa masuk untuk Zoom gitu ya. Nah, kamu nanti bisa absennya di channel YouTube Ibu. Nanti Ibu share channel YouTube-nya ya. Channel YouTube-nya nanti Ibu share di grup. Nah, kemudian juga ini nanti aja dulu, ini dulu ya. Jadi nanti absennya itu adalah kalau kamu misalnya terkendala, ini ya, terkendala sinyal gitu ya. Tapi bukan karena malas ya. Kalau malas itu tidak masuk absen. Jadi Ibu anggap absennya apa kalau malas. Tapi ini terkendala ada sinyal gitu ya, ada terkendala mungkin kamu pulsa habis gitu ya, atau mungkin HP-nya tidak support gitu kan, seperti itu. Nanti ini bisa di YouTube absennya ya. Kemudian, nah, yang mengikuti tatap muka daring akan dicatat hadir, ya, akan dicatat hadir. Dan YouTube akan dicatat izin, dan itu pun jika ada keterangan. Jadi misal, Bu mohon maaf saya tidak bisa bergabung di Zoom karena sinyal di saya kurang mendukung. Atau Bu maaf saya tidak bisa gabung di Zoom karena saya sedang ada keperluan keluarga. Gitu ya, Bu saya izin tidak bisa ikut Zoom karena sedang sakit gitu ya. Nah, jadi harus ada keterangan yang masuk ke Ibu, baru itu akan Ibu absen. Kalau tidak ada keterangan, walaupun kamu absen di YouTube gitu ya, tidak akan Ibu catat sebagai suatu kehadiran. Ya.
Bisa dipahami ya? Nah, lanjut. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa mengikuti KBM, gitu ya. Ya Bu, matrikulasi. Tidak bisa mengikuti KBM, tetap harus mengirim surat. Misalnya kamu lagi sakit tuh, nggak bisa ikut KBM kan? Itu, kamu harus ngirim surat, gitu ya. Nah, kemudian nanti suratnya harus dijapri ke nomor ibu. Ya, suratnya ditandatangani oleh orang tua. Jadi orang tua mengetahui. Ya, suratnya bukan ditandatangan sama kamu. Seperti itu. Nah, kemudian ini ketika tatap muka wajib menggunakan seragam. Ya, menggunakan seragam yang rapi gitu kan. Kemudian yang perempuan wajib dikerudung kalau memang pakai kerudung. Gitu ya, jangan mumpung di rumah kerudungnya nggak usah dibuka, pakai aja Bu gitu. Bisa ya. Di kerudungnya tetap seperti halnya kamu tatap muka di sekolah. Oke ya. Lanjut. Nah, untuk tugas, ingat ya, tugas itu nanti ibu tidak ini ya. Jadi kenapa tugas itu tidak bisa menyusul? Karena ibu kadangkala sudah ini ya, kalau ketika menilai itu kan guru itu tahu mana yang mau dinilai, nilainya berapa gitu kan ya, seperti apa harus mengoreksinya gitu kan ya. Nah, tetapi ketika misalnya nanti tugasnya itu disusulkan, itu guru kadang lupa lagi ini nilainya kayak gimana ya gitu kan, kemarin itu presentasenya berapa ya gitu. Nah, itu jadi kalaka buat bingung guru teh gitu kan. Kayak gitu nih. Jadi ibu paling nggak suka kalau ada tugas itu disusulkan ya. Jadi nanti tugasnya itu tidak bisa menyusul kalau kamu telat ya. Jadi kalau telat itu tidak bisa disusulkan dan ibu tidak akan mengoreksinya. Kalaupun misalnya Bu ini tugas saya yang pekan yang lalu gitu ya, lupa, kecuali memang kamu misalnya gitu ya sakit dirawat di rumah sakit. Mun sakit pusing-pusing mah enggak, Ibu. Sakit di rumah sakit dan itu pun disertai keterangan. Ada keterangan dari rumah sakit kamu dirawat misalnya ya. Enggak mungkin kan untuk ngerjain tugas. Kayak gitu. Kalau selebihnya itu tidak jadi alasan, Bu. Karena karena ada keluarga yang meninggal, tugas kan nanti tidak disusulkan saharita. Nah, nanti tugas itu dikumpulkan ke sekolah dan itu jangka waktunya biasanya sebulan. Ya, jangka waktunya sebulan, tapi tetap nanti harus dimasukkan ke sekolahan ID. Nah, lanjut. Nah, ini tugas dikirim ke sekolahan ID itu wajib. Ya, jadi wajib ke sekolahan ID dan ke sekolah mengumpulkan buku catatan. Jadi tidak boleh difotokan, Bu, maaf saya berhalangan ke sekolah, foto cekrek Ibu mau dikoreksi ke Ibu mah. Ya, silahkan kirim tapi tidak akan dikoreksi. Ya, jadi nanti yang akan dikoreksi adalah jika kamu nanti mengirim di sekolahan ID. Kenapa di sekolahan ID? Takut-takut nanti gitu ya, kamu bilang sudah mengumpulkan, tapi ternyata ibu lupa mengoreksinya. Oh, di sekolahan ID ada. Nah, itu nanti ibu tinggal cek di sekolahan ID-nya. Dan ini buku catatan wajib. Jadi sekolahan ID itu tidak akan ibu koreksi kecuali misal memang Bu kenapa nilainya kosong? Saya kan udah ngumpulin. Ibu tinggal cek sekolahan ID-nya. Oh iya ada. Nah, kayak gitu. Jadi tetap nanti yang akan dikoreksi adalah buku yang dikumpulkan ke sekolah. Kenapa Bu nggak di sekolahan ID aja? Ibu itu rada capek ngoreksi di sekolahan ID itu karena kalau misalnya dengan internet kadang-kala lemot, kadang-kala mukanya lama. Jadi yang harusnya satu kelas itu bisa dalam waktu 2 jam beres, ibu ngoreksi di kadang-kala 4 jam gitu ngoreksi. Ya, matematika kan harus detail. Nggak bisa kayak orang dilihat oh udah ngerjain, nggak bisa kayak gitu. Jadi detail, mana yang salahnya dilihat. Nah, jadi kalau dikumpulkan itu akan kelihatan salahnya dan ibu juga ngoreksinya akan tenang gitu ya, tidak terburu-buru. Lanjut. Nah, ketika tatap muka daring nanti wajib membuka video ya, nanti pasti foto itu harus ada videonya. Kalau tidak ada video, tidak muncul mukanya, hanya namanya doang, ibu tidak akan ibu tulis sebagai hadir. Ya, jadi Bu saya terlempar. Nah, kalau terlempar gitu silakan nanti izin kehadirannya di channel YouTube aja. Jadi nanti akan ibu absen hadir gitu ya, dari mulai sekarang nih yang akan ibu absen hadir itu adalah di
ketika di akhir sesi nih, di akhir sesi pertemuan, kemudian ada pemotretan ya, karena untuk bukti fisik sudah melakukan matrikulasi di foto dan kamu terlihat gambarnya, dan itu akan baru Ibu masukkan sebagai suatu kehadiran. Oke ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Bu, Enggak. izin bertanya. Itu kan Ya, silakan. nanti ada pengumpulan tugas, pengumpulan buku ke sekolah. Nah itu individu atau dikoordinir ya? Individu, nanti akan Ibu buat jadwalnya. Biasanya per setengah jam itu 5 orang. Oh iya, sama itu kan ada buku catatan. Nah nanti untuk mata pelajaran matematika minat, catatan sama latihannya dipisah nggak bukunya atau Ya, nanti ada disatuin? penjelasannya. Oke. Nanti akan ada Terima kasih, Bu. penjelasan lanjutan. Yang lain? Cukup? Cukup? Silakan. Ada yang bilang cukup? Kalau enggak, terus Ibu. Cukup? Cukup? Iya, Bu, cukup. Oke. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Lanjut. Terlihat? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ada permasalahan. Suara Ibu terdengar? Terdengar. Oke. Nah, sekarang Terdengar, untuk Bu. buku pegangan ya. Ini sebetulnya ada buku yang akan dibagikan dari sekolah ini. Cuman karena berhubung sekarang, mungkin nanti setelah tanggal 25 kali ya. Karena PPKM kan diperpanjang jadi sampai tanggal 25 nih. Mungkin minggu depan baru bisa diambil bukunya ya. Itu untuk pembelajaran. Nah, ini nanti bukunya sudah ada dari sekolah, gitu ya. Ini yang Ibu gunakan. Nah, nanti kalau untuk pendukung bebas dari mana aja, bisa dari internet atau kamu misalnya bisa punya buku yang dulu dari bekas kakakmu, boleh ya, apa aja. Nah, untuk buku tulis nanti bukunya cukup satu saja, ya. Nanti isinya ini buat mind mapping, kemudian latihan soal, nanti juga kita ada diskusi. Kemudian PR juga di situ, dan supaya karena ada 8 kelas ya ini, jadi Ibu anggaplah mengajar 8 kelas sekarang, itu maka masing-masing kelas harus disampul berbeda. Maka kelas ini silakan disampul warna hijau. Boleh hijau tua, hijau muda, yang penting warnanya hijau. Gitu ya. Nah, kalau tidak disampul, ketika kamu kumpulkan, Ibu tidak akan koreksi ini. Ya, Ibu tidak akan koreksi. Jadi tolong silahkan disampul nanti bukunya. Bebas. Bu mau pakai kertas kertas duslip misalnya, mangga. Mau pakai kertas spotlight, mangga gitu ya. Yang penting warnanya hijau, hijau ruyu-ruyu gitu ya. Oke, nah nanti ada juga yang bertumpah kertas, ini biasa ulangan ya. Jadi ulangannya nanti tetap gitu ya. Nanti ulangannya itu kamu harus tuliskan gitu ya. Tuliskan walaupun nanti di Ibu ulangan itu biasanya menggunakan sekolahan ID ya. Tapi tetap nanti hasil ulangannya itu harus ada kertasnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas Bu ini Bu punten hasil coret-coret itu jelas gitu, itu tidak akan diterima. Jadi anggap itu seperti kamu ulangan, kamu mengerjakan. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika ulangan itu harus dikerjakan di kertas selembar. Ya. Lanjut, nah ini untuk semester 1. Nah, ini nanti untuk minggu depan kita belum belajar. Ibu akan adakan pretest ya. Kenapa ada pretest? Karena tadi di awal sudah Ibu katakan, karena sama ya, ke Ibu itu sebagai guru juga harus membuat update atau laporan tentang kondisi kelas, maka Ibu akan adakan penelitian gitu. Penelitian itu harus ada pretestnya dulu.
Ya, nah materinya apa? Cuman satu, persamaan trigonometri doang. Isinya sinus, kosinus, tangen. Bukan, bukunya belum dibagikan. Ya, Wayahna berarti kamu belajar dari internet ya. Karena kalau daring itu kan sebenarnya sumbernya itu lebih banyak sebetulnya daripada tatap muka biasa di kelas ya kan. Kamu sumbernya bisa dari seluruh dunia di daring itu. Tinggal kamu cari, kemudian Bu nggak ngerti juga, buka YouTube, ulang-ulang di YouTube-nya. Ya, penjelasan di YouTube itu banyak lah tentang materi itu. Silahkan kamu cari tahu, belajar. Bu, nanti nilainya jelek memang, saya nawai ini mah namanya juga di awal ya, tidak akan dimasukkan nilai, tapi kalau nilainya bagus, nanti misalnya pas ulangannya jelek itu bisa diganti sebagai pengganti ulangan yang jelek. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau ulangannya bagus misalnya 100, nah itu nanti bisa digunakan untuk ulangan misalnya di bawah 100 atau misalnya di bawah KKM gitu kan ya, seperti itu. Jadi silakan minggu depan tolong dipersiapkan, kita akan pretest dulu, tidak akan ada materi, silakan pelajari ini tentang persamaan trigonometri, sedikit ini materinya cuma satu bab doang. Nah, cuman karena trigonometri biasanya kamu trigonometri itu terkendala dengan banyaknya rumus ya. Biasa trigonometri terkendala rumus yang banyak. Kayak ini nanti untuk ini minggu ketiga kita ya. Salah ini Ibu. Harusnya minggu ketiga ini adalah matrikulasi ini ya. Minggu keempat kita pretest, nanti minggu kelima baru kita materi. Ini tatap muka ini. Ya, biasa kan tatap muka di awal bulan. Ini kita latihan soal 2 minggu. Ini kita nanti PR, ya, ada PR dan nanti ini kita ulangan. Ya, misalnya ini. Jadi nanti ini harusnya matrikulasi, ini nanti pretest, kemudian nanti kita daring tatap muka 1 kali, latihan 2 kali, kemudian ini nanti latihan PR ya, dan kita ulangan nanti di pekan ke-5 Agustus. Jadi kamu sudah punya persiapan tuh. Ya, nah nanti untuk yang persamaan kosinus juga sama ini tatap muka, ini latihan, ini PR, ini ulangan. Persamaan tangan, ini tatap muka, ini latihan. Kemudian ini yang aturan persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C, ini tatap muka ini ya. Jadi nanti di bulan pertama tidak ada tatap muka, Ibu geser ke akhir Oktober tatap mukanya. Nah, kemudian ini latihan. Nanti ini PR dan ini adalah ulangannya. Ini jadi November. Ini di akhir November kita akan pas. Ya, jadi makanya kamu kan berapa? 17 ya kalau nggak salah mata pelajarannya itu. Jadi tolong jangan malas-malesan, kerjakan semampunya, tapi jangan sampai tidak dikerjakan. Jadi jangan ditunggu-tunggu sampai nanti nanti ada belum deadline. Akhirnya nanti tambah numpuk pekerjaannya ya. Kemudian ini, Desember itu sudah mulai nilai, bulan ketiga dibagi rata. Tuh ya. Nah ini untuk penilaian, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Untuk penilaian ini ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap ya. Jadi 3. Jadi jangan sampai nanti kan kasus ini ya beberapa yang ya itu tadi malas akhirnya ngumpulin di akhir. Bu, saya mau dong ngumpulin tugas. Yang ngumpulin cuma pengetahuan doang, keterampilannya nggak dikerjain ya belum tuntas juga. Karena nilainya ada 2 ya. Nah, ini untuk bobotnya. Jadi ulangan harian itu lebih besar ya dari UAS, dari PR. Ini jadi silakan karena ulangan harian itu yang buat Ibu gitu ya. Jadi Ibu tahu. Walaupun nanti pas itu yang buat Ibu juga gitu ya. Tapi karena pas itu ada panitianya jadi ya itulah bobotnya jadi lebih kecil. Ada yang mau ditanyakan? Penilaian pengetahuan? Ibu, aku mau nanya yang tadi sebelumnya, yang nilai keterampilan itu dilihat dari mana? Oh ya, nanti ada. Ini pengetahuan dulu. Ada lagi? Cukup. Ibu, kalau PR itu latihan soal PR. Ya, latihan soal. Jadi, latihan soal nanti rangkuman dari
kalau latihannya 2 kali nanti dibuat. Jadi PR ini biasanya Ibu buat untuk mirip dengan ulangan gitu. Oh, Jadi sekalian kamu nanti belajar buat ulangan. Ya. Kemudian ini KKM sekolah ya 70. Tapi KKM matematika itu 75. Nah, cuman ada syaratnya. Harus semuanya 100%, baru Ibu bisa ngasih 75. Misal gitu ya, rata-rata. Nah, ingat ya, Ibu itu tidak ada remedial ya. Jadi Ibu tidak ada remedial. Jadi nilai kamu nanti diakumulasikan di akhir. Jadi kalau kamu terpenuhi, tapi ternyata rata-ratanya cuman 20 sekian atau 40 atau 50 kan belum nyampe KKM tuh. Ya, kalau ini tidak terpenuhi ya paling langsung Ibu kasih KKM aja. Gitu kan. Tapi kalau misalnya absensi daring selalu ikut, tugas 100% masuk, PR 100%, ulangan juga nggak pernah bolong gitu ya. Nanti ada presentasi juga 100%. Nah, ini semuanya diikutin, nah minimal 75. Misal rata-ratanya cuma 30 gitu atau 40 karena ulangannya cuma nilainya 10 misalnya ini ya. Tapi syarat ulangan tidak boleh 0 ya. Masa ulangan 0 berarti nggak ada persiapan. Itu. Berarti nggak ada persiapan kalau 0 mah itu teh. Ya, jadi ulangan syaratnya tidak boleh nilainya 0. Gitu. Kalau mau minimal 75. Ya, tapi kalau misalnya ini tidak terpenuhinya wayahnya antara 70 dan 74 nilainya. Ada yang mau ditanyakan Mbak sini? Cukup? Cukup. Oke. cukup. Ibu, Bu. Aku mau nanya, Enggak. kalau yang presentasi itu kita teh ngepresentasiin gitu, bukan sih? Ya, nanti Ibu jelaskan. Yang presentasi. Ya, ada penjelasannya. Ada lagi? Ibu Cukup? yang ulangan itu yang penting kita ikut semua kan. Betul, Jadi kalau yang misalnya penting ikut, nilainya, tapi nilainya tidak boleh 0. oh iya, Ya, kan nanti ulangannya itu ada PG dan esai. Jadi PG-nya 10, esainya 2. Itu. Jadi kan masa PG nilainya 0. Berarti teman belajar sama sekali gitu. Ngapain aja selama sebulan eta teh gitu kan. Jadi nanti ikut tapi nilainya tidak boleh 0. Makanya minimal gitu ya ketika ulangan teh nyambung lah gitu, teu nyambung pisan kan aneh gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Cukup. Nanti kalau tetap disalin ke kertas ya Bu. Kenapa? Halo? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Jadi nanti ini akan Ibu share. Ibu share nanti ini di channel YouTube Ibu ya. Nah, nanti kamu bisa ngulang-ulang sebagai reminding. Nah, ini untuk nilai keterampilan, nanti mind mapping itu masuknya ke keterampilan ya, nilainya 35%, presentasi ini 35%, nanti keaktifan karena kita akan ada diskusi gitu ya. Nah, itu atau tidak nanti keaktifan ketika daring seperti ini bertanya dan sebagainya gitu ya. Dan ini nanti akan dimasukkan sebagai keaktifan 30%. Kemudian, nah ini misalnya Bu, gimana kalau saya cuma sebagai pendengar setia saja gitu ya, tidak bertanya. Selama kamu ikut daring, tatap muka ini di Zoom, nah itu Ibu berikan nilai 75. Ya, jadi kamu tidak berpartisipasi itu hanya jadi pendengar yang baik dan benar saja, gitu kan. Tapi ikut di Zoom ini, nah, nanti Ibu kasihkan nilai KKM-nya 75. Ada yang mau ditanyakan untuk nilai keterampilan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Nah, ini untuk presentasi. Jadi presentasinya nanti tentang PR ya, biasanya paling 5 soal PR-nya terkait dengan ulangan nanti. Kemudian kamu videokan dan kemudian di-share ke YouTube. Jadi nanti presentasinya seperti presentasi ngajar lah. Kayak guru ngajar atau kamu bisa lihat YouTube yang sedang membahas soal ya.
Kamu lihat bagaimana menurut kamu yang, tapi ini syaratnya biasa kalau hanya tidak muncul ini ya, tidak muncul muka, itu nilainya semakin berkurang. Tapi kalau mukanya muncul, kemudian juga kamu tidak hanya sebatas membaca jawaban kamu gitu ya, tapi kamu menjelaskan pakai papan tulis, kemudian kamu tulis diketahui, ditanyakan, kemudian jalannya kamu jelaskan, oh itu poinnya tuh besar. Gitu ya. Tapi kalau hanya kamu udah menyelesaikan tuh PR, kemudian dibaca yang pertama soalnya bla 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 bla, jawaban bla 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 bla. Oh, itu mah nilainya pasti tidak maksimal gitu ya. Walaupun sudah Ibu menghargai, sudah mengerjakan gitu kan, tetap diberi nilai. Tapi nanti nilainya jadi tidak maksimal. Dan nanti apa namanya? Jadi belajar ya, karena banyak orang berhasil dari YouTube. Ya, Ibu lihat itu orang-orang yang asalnya dari ojek, tukang ojek, asalnya dari orang-orang ya dari apa, punten misalnya pembantu rumah tangga, tapi jadi YouTuber, wah jadi luar biasa. Gitu ya, bisa berhasil. Kamu mungkin nanti yang punya apa ya, passionnya tuh misalnya sukanya gitu ya, apa namanya, eksis gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Silakan Dai, nama orang Indonesia mah segala apa aja pengen tahu gitu. Kamu jangan takut, mungkin kayak gini mah nggak akan laku gitu ya. Siapa tahu kalau memang kamu rezekinya di sana gitu ya. Jadi harus belajar dah jadi YouTuber itu ya. Nah, ini mungkin sebagai awalan bagi kamu gitu ya. Bu, aku malu dan sebagainya, harus dicoba gitu kan. Gitu. Jadi nanti kalau hanya sebatas suara nongol gitunya, wajahnya nggak ada gitu ya, goib gitu kan orangnya. Wah, itu mah paling Ibu kasih nanti ya kalau misalnya 75 dan KKM 78 biasanya Ibu dikasih. No goib gitu mah ya, wajahnya tidak terlihat. Nah, itu. Di maksimal ini 90 nilainya ya, karena untuk semester ini tidak boleh lebih dari 90 nilai maksimal. Kemudian nanti linknya biasa dikirimkan ke sekolahan ID, kemudian nanti nah ini ya biasanya yang dia, Bu aku nggak bisa tuh Bu bikin YouTube-nya kayak gimana, terus misalnya videonya nggak masuk-masuk, pokoknya aku udah bisa kumacarana. Jadi nanti kalau di Google Drive banyak yang ngirim ke Ibu itu ya, yang tahun kemarin kan Ibu juga melaksanakan ini, dikirimnya tuh di Google Drive gerak. Berarti kan nggak memenuhi kriteria. Paling kalau di Google Drive hanya Ibu kasih KKM saja, 75. Gitu ya. Sayang kan kalau di YouTube walaupun misalnya tidak maksimal bisa 78 minimalnya. Kalau di Google Drive hanya Ibu kasih 75. Nah, kemudian ininya nih ada syarat lagi, videonya tidak boleh di set privat. Yang Ibu lihat, nah yang dilihat itu cuma boleh sendiri doang, atau yang mendapatkan linknya orang lain tidak boleh masuk, nggak boleh atuh. Ya, semuanya harus boleh masuk. Kamu harus sudah belajar siap. Siapapun yang berkomentar terima saja. Ya, mau baik mau bagus, namanya juga lagi belajar ya. Biasa orang Indonesia mah kan sukanya nyinyirnya, apalagi kalau kita berhasil gitu ya. Tapi itu menguji mental kita, kita kuat apa tidak ya. Jadi nanti kalau di share privat berarti nilainya tidak maksimal lagi ya, walaupun bagus gitu ya sesuai kriteria nilainya 90, ternyata di share privat ya nilainya jadi tidak maksimal gitu ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, mau bertanya Bu. Mangga. Kalau presentasi itu setiap pelajaran Bu atau seminggu sekali? Ini setiap PR aja, nanti kita ulangannya kan ada 3 ya, berarti 3 kali presentasi gitu. Jadi kan sebelum ulangan itu pasti ada PR tuh. Nah, nanti biasanya Ibu kasih waktu sebulan untuk buatnya. Ada lagi? Ibu, Pakai seragam. Iya, harus pakai seragam. Harus pakai seragam, betul. Nanti ditambahkan ya, pakai seragam. Ibu, nanti boleh request gantar nilainya ditampilin di sekolahan ID. Oh, boleh. Boleh, bisa nanti. Ya, jadi nanti biasanya ini akan biasanya sebulan gitu ya, sebulan itu kamu harus sudah ada di YouTube-nya itu. Jadi maksimal sebulan ngumpulkan, nah sebulan berikutnya baru Ibu nanti share gitu nilainya gitu. Supaya tayang dulu gitu kan. Ada lagi? Cukup? Nah, cukup Bu.
misalnya nih ada yang terkendala, kamu bisa sharing dengan teman yang lain yang punya aplikasinya gitu ya. Kayak Ibu juga karena buat pembelajaran akhirnya Ibu harus beli aplikasi ya untuk buat video. Ternyata kan kalau dari kayak ini nih Zoom itu kan giganya besar ya. Jadi ke YouTube itu kan nggak masuk gitu ya. Nah, akhirnya Ibu pakai aplikasi di HP itu bikin video itu apa namanya teh? KineMaster ya. KineMaster itu Ibu beli aplikasinya tuh demi gitu kan kayak gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu silahkan di-sharing di grupnya. Jangan dipendam sendiri karena kan tidak semua berkeleluasaan ya. Jadi kalau misalnya karena kondisinya seperti ini itu tolong saling membantu. Ya guys, ada yang kesulitan nggak nih? Aku bisa bantuin untuk dibuat jadi videonya atau masukin ke YouTube-nya kayak gimana gitu ya yang terkendala. Jadi jangan diam aja, jangan Bu aku udah nggak bisa teh udah we gitu ya. Tidak ada usaha. Jadi share di grupnya gitu kan. Nah, yang punya keleluasaan juga jangan pelit untuk membantu. Karena kita kan semua ini dalam kondisi serba sulit ya. Kayak gitu. Tapi kan pembelajaran tetap harus, gitu ya. Karena namanya pembelajaran itu kan proses. Sulit, susah sama kayak hidup ini kan nggak ada yang lancar-lancar aja ya. Ada yang susah, ya diuji SD, diuji TK, diuji SMP, diuji SMA, diuji. Ya namanya hidup. Kalau nggak mau ikut ujian ya mati aja gitu ya. Mumpung COVID, sok enak non teh berkeliaran di luar gitu ya. Biar kena COVID gitu kan ya kayak gitu. Kalau nggak mau belajar, kalau yang mikirnya ngapain belajar gitu ya nggak bisa. Jadi kita hidup itu adalah proses pembelajaran, gitu ya, dimanapun. Entah itu pembelajaran di ruang kelas, sekolah formal, bisa juga pembelajaran di lingkungan masyarakat. Jadi semuanya harus jadi pembelajaran bagi kita, ya. Jadi Ibu minta tolong sekali, jadi jangan sampai sebentar-bentar ngeluh ke wali kelas, Bu Dewi mah tugasnya loba, Bu Dewi mah A, Bu Dewi mah B, Bu Dewi mah C, gitu kan. Akhirnya atau komplain ke orang tua bari jeung teh dikerjakeun geura gitu ya kan orang tua teh ngeuseun gitu atau wali kelas teh ngeuseun yang budaya mah loba teh tugas gitu ya bari jeung kamu na gitu ngerjakeun gitu sok erek kumaha itu. Jadi kalau ada masalah kalau ada kesulitan minimal dengan guru mapelnya dulu kamu share, Bu ini saya ada kesulitan A, B, C, D gitu kan nanti Ibu carikan solusinya seperti apa. Jadi jangan ngeluh ke wali kelas, jangan ngeluh ke orang tua gitu ya, kecuali ngeluh ke orang tua mah nggak punya pulsa gitu ya, nggak punya apa namanya itu buku misalnya. Kalau pelajaran mah dengan teman misalnya dengan guru mapel, kalau misalnya mentok dengan guru mapel baru dengan wali kelas. Jadi jangan sebentar-bentar ngeluh, sebentar ngeluh gitu kan ya seperti itu. Kamu udah kelas 2 nih, sudah harus lebih mandiri gitu ya. Jangan jadi tinggalkan dulu yang di kelas 10 itu yang lebay-lebay itu ya. Nah, itu. Kamu harus sudah mulai struggle sekarang udah harus mulai lebih mandiri. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu kan itu ngejelasinnya tuh presentasinya tuh kayak pakai papan tulis gitu. Kalau misalnya ada yang nggak punya itu gimana? Ya bebas, kayak ada anak Ibu tuh ya. Jadi dia pakai kertas karton ditempelkan digantung ditempel di dinding. Bisa aja dinding rumah kita putih kan, kosong nggak ada apa-apa, bisa tempel karton, kamu tulis dulu pertanyaannya di situ. Nah, kamu tinggal diketahui A, B, C, D, jawab, kamu jelasin di situ. Bisa. Atau ada juga yang pakai kertas HPS, tapi kalau kertas HPS mah terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Banyak lah macam-macam. Ada yang punya papan tulisnya yang kecil, sambil duduk, dia simpen di kursi, dijelasin. Yang penting ada menjelaskan lah intinya. Tidak membaca dari dari jawaban yang kamu sudah kerjakan. Tapi ada penjelasan. Jadi kalau soal boleh ditulis, tapi kalau jawaban itu tidak boleh. Ya, membaca soal boleh, tapi membaca jawaban nggak bisa. Jawaban harus dijelaskan. Kayak gitu. Ya, jadi banyak cara silakan. Makanya dibutuh kreativitas di sini. Silakan berkolaborasi. Biasanya tuh ya yang tahun kemarin tuh ada yang rumahnya berdekatan itu gabung. Oh, dia punya papan tulis, gantian di situ, gantian memvideokan gitu ya. Gantian ngerjain boleh. Jadi nanti kamu kalau misalnya berdekatan rumahnya gitu ya dan kita nanti sudah boleh gitu ya beraktivitas dengan tetap menjaga jarak gitu ya. Nah, silakan kamu bisa berkolaborasi kalau ada kesulitan. Kalau bisa di rumah lebih baik lagi. Ya, di rumah lebih baik. Tapi kalau ada kesulitan, kamu bisa berkolaborasi dengan teman.
Ibu, Ibu, untuk durasi itu bebas. Bebas. Yang penting bisa masuk ke YouTube. Oh iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Berarti Bu, videonya harus diedit dulu ya Bu. Ya betul lah tuh. Ya nggak diedit juga nggak apa-apa, pokoknya tebal muka aja kita kan nanti ditonton orang ya. Ada wajah nate siga karek bangun tidur, tanya rupa-rupa we mah. Ada yang memang wah presentasinya bagus, ada suara, itu ada yang maksimal lah. Pakai introduce-nya ada intronya gitu ya, ada musiknya gitu ketika menjelaskan, ada ketika mulainya itu diawali gitu kan ya dengan tulisan dan sebagainya gitu ya. Yang sudah ahli mah aja gampang lah gitu ya. Tapi kalaupun misalnya Bu, saya mah ada amatiran saya nah mangga yang penting dikerjakan. Ya, kuncinya satu, yang penting dikerjakan, jangan menuntut kesempurnaan gitu ya. Karena kesempurnaan itu berproses. Gitu ya. Jadi sekarang kita belajar, mudah-mudahan nanti di semester akhir di akhir semester itu kalian sudah jadi ahli. Itu makanya ini karena nanti butuh aplikasi dan sebagainya, makanya kalau bisa memang berkolaborasi gitu ya. Terkhusus bagi teman-teman yang kesulitan. Gitu kan? Kayak gitu. Ada lagi? Kalau kreativitas video itu masuk ke nilai keterampilan nggak, Bu? Iya. Atau Jadi presentasi masuk? jadi semakin kreatif kan jadi semakin tinggi nilainya, Neng. Ya. Oh iya, Bu. Standar-standar doang, langsung nggak ada intro, nggak ada apa. Jujur, saya akan menjelaskan nama teuing saha gitu kan ya. Kemudian dari mana nggak jelas gitu ya. Pokoknya kan kita tahu lah ya. Sering lihat di YouTube seperti apa video yang menarik itu seperti apa gitu ya. Kita bisa menilai sendiri gitu kan ya kayak gitu. Jadi kalau apalagi penampilannya jelas gitu kan ya orang juga males kan nontonnya gitu kan, ngomongnya nggak jelas juga kan tuh males ya. Jadi minimal wajah kita harus tampak walaupun hanya sedikit di ujung gitu ya, di pojokan wajahnya yang penting ada gitu kan, sebagai perkenalan juga dan uji mental juga lah kayak gitu. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke. Nanti bisa sambil belajar. Ini untuk nilai efektif ya, sikap dan absensi. Biasalah. Nah ini kita ada tugas nih, walaupun sebetulnya nggak boleh dikasih tugas katanya titipan itu. Cuman ini karena ini awalan ya, kalian masih semangat gitu ya. Dari kemarin yang sebulan itu kosong, sekarang mulai lagi, pasti semangatnya baru lagi gitu ya. Nah Ibu pengen kamu buat mind mapping, ini salah satu contohnya. Silahkan nanti kamu kreasikan sendiri, banyak contoh-contoh mind mapping yang bagus ya di internet. Nah kamu ini tengahnya sama mat minat, nah, ini punya orang lain jadi Ibu ditutup. Silakan dikreasikan sendiri, Ibu nggak sempat bikin kreasinya. Nah, ini adalah bagaimana kamu belajar mat minat ya. Nah, di sini bisa kamu buat harus fun, kamunya harus fun. Ini tentang kamu ya, bukan tentang bukan tentang pelajaran Ibu gitu ya. Atau tentang pelajaran Ibu lah, mat minat ya. Kamu harapannya apa di sini nih? Kalau di sini menurut kamu, kamunya harus enjoy, harus fun gitu ya. Nah, kalau ini harapan berarti harapan kamu terhadap Ibu. Ya, kamu harapan belajar mat minat itu seperti apa, kemudian juga tantangan yang kamu hadapi seperti apa. Ya, bisa dibuat nanti dibuat ini teh tanu kiekina lah. Gitu ya, bisa nanti di panah-panahnya gitu ya. Nah, silakan buat sekreatif mungkin dan ini nanti masuk nilai keterampilan 1. Ya, jadi poin ini masuk ke nilai keterampilan 1. Jadi jangan hanya sebatas nulis itu tulisan we hungkul gitunya. Udah Bu, yang penting saya mau buat mind mapping begitu kan ya, tapi tidak menarik dan sebagainya ya nggak apa-apa sih. Yang penting dikerjakan, tapi tetap semakin menarik itu semakin besar nilainya. Kan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ibu, mind mapping terakhir mengumpulkan kapan? Oke, nanti akan Ibu share dulu. Ini tentang mind mappingnya sendiri dulu. Nanti ada. Untuk pengumpulan dan waktu pengumpulannya. Cuman harapan sama tantangan aja, Bu, terus sama kita dikembangin. Betul. Jadi harapan kamu terhadap pelajaran ini, tantangan kamu dengan pelajaran ini seperti apa? Kalau sebelahnya adalah bagaimana kamu supaya happy dengan pelajaran ini ya, sini-sininya nih. Ibu, kalau itu mind mapping-nya berupa digital atau di buku tulis? Di buku tulis satu Neng.
Buku tulis Iya, di Bu. Kumpulinnya di mana, Bu? Hah? Dikumpulinnya di mana? Ya, nanti akan Ibu share linknya, tanggalnya. Kan Ibu Di buku jelaskan lagi. tulis atau di kertas lembar, Bu? Di buku tulis. Di halaman depan ya. Jadi kamu nanti kelihatan terus, oh itu belajar mat minat harus kayak gimana gitu kan ya. Kayak gitu. Tapi tetap harus dikreasiin ya, Bu? Iya, harus tetap. Semakin menarik ya, semakin cantik, semakin besar nilainya. Ingat ini nilainya karena bukan tes ya, jadi maksimal 90. Ibu kalau misalkan di buku tulis mah kayak kurang leluasa gitu Bu itunya. Nanti buku tulisnya ambil dua lembar. Jangan selembar. Oh, Ya. Jadi nanti halaman satunya kosongkan biodata kamu, nah halaman kedua sama halaman ketiga buat mappingnya, jadi rada panjang. oh iya. Ya, jadi diusahakan halaman pertama itu biodata ya, karena kadang-kadang ngumpulkan nggak ada nama gitu ya, dan jangan lupa kasih foto juga, foto kamu ya. Jadi nanti di buku halaman pertamanya adalah biodata plus foto kamu. Fotonya bebas, Bu, atau harus pakai seragam? Bebas aja. Oh, oke. Cukup ini? Iya, Bu, cukup. Lanjut aja. Oke ya, ini kita udah 2 menit lagi. Nah, ini nanti akan Ibu share ya linknya. Ini ada link pengumpulannya di Google Form. Nah, ini dikumpulkannya maksimal Jumat ini. Ya, karena nanti Senin depan kan sudah ada tugas lagi. Jadi Jumat maksimal pukul 24. Nih, jadi silakan sambil nanti kamu nunggu guru yang lain atau misalnya gurunya nggak ada, silakan kamu mulai kerjakan. Nah, ini jika telat gitu ya, mengumpulkannya ini kalau ada misalnya nilainya 75. Karena ini tidak ada koreksi ya, jadi akan Ibu terima saja. Ini yang masuk siapapun akan Ibu terima. Jadi kalau telat nilainya hanya 75. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Bu. Cukup, Bu. Berhubung kita sudah jam 10, terima kasih sudah bergabung dengan Zoom ini ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Kalau misalnya ada ditanyakan silakan japri ke Ibu saja ya. Atau boleh di grup supaya teman-teman yang lain juga pada tahu gitu ya. Nanti jangan sungkan untuk bertanya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya tetap keadaan sehat ya. Kita selalu saling mendoakan ya teman-teman kita, guru-guru kita terutama supaya bisa diberi kesehatan ya sehingga bisa mengajar siswa-siswanya dengan maksimal gitu ya. Kemudian ya pokoknya warga sekolah itu semuanya diberikan kesehatan gitu ya, dihindarkan dari COVID ini, kalian juga keluarga dan kalian khususnya juga tetap dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, Ibu akan foto dulu. Akan Ibu foto dulu. Silakan dibuka videonya. Oh, ada 2, berarti ada 2 kali. Ingat ya, kalau untuk ini Ibu maklumi ya. Jadi yang ada namanya akan Ibu masuk. Tapi nanti untuk pekan depan, untuk tatap muka bulan berikutnya, bulan depan tuh tatap muka, itu kalau videonya tidak muncul, Ibu tidak akan masukkan, Ibu akan tulis izin gitu. Tidak Ibu masukkan sebagai suatu hadir. Ya, ada tapi tulisnya izin. Ya, bongan videonya nggak ada. Ya, Adel, Agnia, Maisa, Happy, Gerald, tolong Ibu akan foto dulu sebentar. Maisa, Gerald mana? Oke. Silakan dibuka videonya supaya nanti masuk ke daftar hadir. Ibu aku izin off kamera. Kunaon? Sakit? Kunaon, Neng? Bukan Bu, bukan di rumah. Oke. Nggak apa-apa tuh, nggak di rumah juga. Nggak pakai seragam. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada wajahnya tidak ghosting ya.
Sebentar. Oke. Wajah yang tercantik dan terganteng. 1, 2, 3. Cheers. Ini baru sesi pertama. Ada 2 sesi. Ntar lagi. Ntar ya. Ibu masukkan dulu. Bisa lupa. Picture. IPA 4. Mat minat 2021. Ya. Oke, IPA 11. Dap. Mat minat 2021. 11 IPA 4. Naon? Rabu tanggal 21 ya. 21/07/2000 Juli. Oke. Sesi kedua. Kita lihat sesi kedua dulu. Alhamdulillah banyak yang masuk, 29 orang. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sebentar. Ibu masukin dulu. 11 IPA 4 Rabu 21 Juli 2. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.